Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dian Hanani. Saya berasal dari kelas Ilmu Perundang-undangan A, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Palembang, Angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang azas-azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebelum saya membahas tentang azas-azas apa saja yang terdapat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang pengertian azas. Apa itu azas? Istilah azas merupakan terjemahan dari bahasa Latin yaitu principium, dari bahasa Inggris yaitu principle, dan dari bahasa Belanda yaitu beginsel, yang artinya dasar, prinsip, atau pedoman. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, azas merupakan tumpuan berpikir atau berpendapat. Dan sedangkan azas hukum adalah sesuatu yang dianggap fundamental tentang hukum. Azas itu dapat berupa nilai yang menjadi titik tolak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal dengan dua macam azas. Yang pertama, azas formil, dan yang kedua, azas material. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang azas formil. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, azas formil itu terdapat di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan azas pembentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Di antaranya, 1. Azas kejelasan tujuan. Kedua, azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Yang ketiga, azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan perundang-undangan. Yang keempat, azas dapat dilaksanakan. 5. Azas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam, azas kejelasan rumusan, dan yang terakhir, azas keterbukaan. Berikut penjelasan dari ketujuh azas tersebut. 1. Azas kejelasan tujuan. Azas ini menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 2. Azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Azas ini menyatakan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Apabila peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dibatalkan demi hukum. 3. Azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Azas ini menyatakan bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat, sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 4. Azas dapat dilaksanakan. Azas ini menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 5. Azas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Azas ini menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Azas kejelasan rumusan. Azas ini menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 7. Azas keterbukaan.
Azas ini menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Azas material. Azas material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merumuskan tentang azas-azas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, azas pengayoman. Yang kedua, azas kemanusiaan. Ketiga, azas kekeluargaan. 4, azas kebangsaan. 5, azas kenusantaraan. 6, azas Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, azas keadilan. 8, azas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. 9, azas ketertiban dan kepastian hukum. Dan yang terakhir, azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Berikut penjelasan dari ke-10 azas tersebut. 1. Azas pengayoman. Azas ini menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 2. Azas kemanusiaan. Azas ini menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 3. Azas kebangsaan. Azas ini menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk, dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Azas kekeluargaan. Azas ini menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 5. Azas kenusantaraan. Azas ini menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Azas Bhinneka Tunggal Ika. Azas ini menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Azas keadilan. Azas ini menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 8. Azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Azas ini menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal-hal yang bersifat membedakan
berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 9. Azas ketertiban dan kepastian hukum. Azas ini menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 10. Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Azas ini menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa selain dari azas-azas yang telah saya jelaskan tadi, dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan dimungkinkan menggunakan azas-azas yang lain sesuai dengan bidang hukum dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.